Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rino Romadona. Kebetulan kita ketemu lagi di Auto Click Channel. Saya berada di The Villas Kauripan di Jalan Undung Tisna, Saputra, Tasikmalaya. Kebetulan saya akan sedikit mereview ada satu motor Vespa yang punya histori yang luar biasa. Saya sedikit menceritakan pengalaman dulu. Saya waktu SMP, saya ditawarin sama orang tua saya buat, kamu mau beli motor nggak? Mau motor apa? Pertanyaan mereka tuh. Aku mau Vespa. Nah, pilihan mereka pasti dengan Vespa yang muda pada saat itu, pada tahun itu. Dan alhamdulillah saya pada saat itu sudah punya passion sedikit. Saya pengen motor tua. Singkat ceritanya, dibeliinlah motor tua. Range-nya, tahunnya saya pengen yang bulat. Pada saat itu pengen yang bulat aja. Berarti kurang lebih dari tahun 59, 60 sampai 65 atau bahkan 66. Kalau 66 mungkin supernya sudah sedikit ada pinggulnya belakangnya. Nah, pada saat itu, orang tua saya nyuruh paman saya untuk beliin motor yang saya pengen. Mereka berangkatlah ke Semarang. Kebetulan pada saat itu mereka atau paman saya dapat motor 4 unit sekaligus. Harganya berapa? Saat itu hanya Rp500.000 full STNK BPKB, walaupun motornya tidak semuanya kondisinya dalam kondisi baik. Nah, oke. Pada saat itu, ada 4 unit motor, yang dipilih saya hanya 2. Tahun 60 dengan 3 speed, atau 3 kecepatan, dan tahun 64, yang sudah 4 speed. Itu semuanya masih original. Dan model saat itu mungkin hanya sedikit orang yang pengen motor tua di seusia saya. Oke, dan hari ini, di tahun 2022 ini, saya sedikit mereview juga, karena memang ini ada historinya. Ini Vespa PBB produksi tahun 1964 dengan kapasitas cc 150 cc, ada 4 kecepatan, semuanya masih cenderung original. Cuman memang dari sisi penampilan ini memang sudah repaint, sudah pengecatan ulang. Cuman dari mulai deck, kemudian tank dan lain-lain di sini memang masih original, tidak ada las atau tidak ada keropos. Nah, ini kita repaint karena memang butuh sedikit penampilan yang masih ciamik. Nah, kemudian bannya ini masih pakai ban standar ukuran 8, kemudian pelek juga masih standar, cuman sedikit pakai white wall biar agak lebih klasik lagi. Ini ada penambahan sedikit untuk kaca spion, kemudian ada speedometernya, walaupun memang ini tidak berfungsi, mungkin masih bisa difungsikan. Dan ini pun masih kita berusaha untuk mengembalikan motor ini menjadi lebih originalitas dari sisi aksesorisnya. Dari mulai lampu, yang itu memang originalnya harus ada sein, dan itu memang sedikit susah untuk kita mendapatkan. Dan kalaupun memang ada, harganya memang sudah luar biasa. Karena memang saat ini motor-motor di tahun 50-60an ini memang sudah jadi koleksi. Bahkan motor-motor tua, motor-motor yang Vespa yang muda pun, dari mulai yang 150-200 cc yang memang agak sedikit langka juga, yang 200 cc itu memang sekarang udah sulit untuk ditemukan, karena memang banyak yang pelihara. Contohnya salah satunya ini mungkin di pasaran ini luar biasa harganya. Yang saya pernah lihat di salah satu akun di media sosial, ada yang posting dengan tahun yang sama, ini luar biasa, lebih daripada 50 juta. Luar biasa itu. Jadi saya kembalikan dulu zaman saya pengen, atau waktu saya usia SMP-an, itu 500.000, sekarang udah nyampe 50 juta. Luar biasa. Ini investasi yang luar biasa buat saya. Nah, oke, kembali lagi ke motor ini. Ini memang sudah repaint, kembali repaint. Ada beberapa part yang mungkin bisa
masih kita pertahankan originalitasnya dari mulai kunci leher, kemudian mesin juga memang tidak ada perubahan sama sekali, hanya peremajaan aja. Dari sisi bodi semuanya masih utuh, masih lurus, masih enak dipakainya. Buat San Mori oke lah, buat jalan-jalan sama istri atau gebetan kalian itu masih punya kelas. Vespa harganya orang lain nggak tahu, tapi kita yang di sini investasinya memang jauh luar biasa. Oke, nah ini ada Yamaha Enduro. Yamaha Enduro ini 100 cc kapasitasnya. Ini motor yang legendaris. Basicnya sudah trail murni. Sudah trail murni yang memang digunakan pada saat itu untuk di perkotaan. Untuk di perkotaan. Kalau sekarang mungkin lebih ke merek-merek yang dari luar mereka pakai itu. Untuk adventure, buat jalan-jalan atau dibikin supermoto. Biar lebih lengkap lagi, kita coba di sesi selanjutnya kita akan coba bahas satu enduro ini. Oke? Mungkin sampai hari ini saya cukupkan sekian. Sekali lagi, Yamaha Enduro ini akan kita tayangkan di sesi berikutnya. Oke? Mungkin itu aja sedikit review dari Vespa ini. Ini pun memang ini tidak untuk dijual, tapi untuk kalian juga yang punya histori, yang punya catatan di keluarga kalian yang masih punya Vespa, pelihara dan jadikan itu buat investasi kalian. Oke, saya Rino Ramadona. Jangan lupa sukai dan komentari, juga jangan lupanya di subscribe di AutoClick channel. Bila Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.